Bacaan kita terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-29. Demikian sabda firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Suatu ketika ada seorang bos yang sedang melakukan inspeksi mendadak di kantornya. Sang bos ini awalnya senang ketika melihat karyawannya bekerja dengan giat, tidak ada yang bersantai-santai. Namun, beberapa saat kemudian, alangkah terkejutnya sang bos ini dan marahlah sang bos ketika dia melihat ada seorang pemuda yang justru santai-santai ketika jam kerja. Sang bos kemudian memanggil pemuda ini. "Hei kamu, cepat kemari. Kenapa kamu bersantai-santai pada jam kerja?" Sambil melotot, sang bos ini terus memarahi sang pemuda ini. Sang pemuda ini tidak bisa berkata apa-apa di hadapan sang bos karena begitu ketakutan. Lalu sang bos bertanya kepada sang pemuda ini, "Berapa gajimu sebulan?" Sang pemuda ini menjawab, 2 juta pak. Segera sang bos mengambil dari kopernya uang sebesar 6 juta dan berkata kepada pemuda ini, "Ini uang 6 juta, terimalah. Dan segera pergi dari kantor ini. Mulai hari ini kamu tidak lagi bekerja di tempat ini. Segera pergi." Sang pemuda ini kemudian menerima uang itu dan pergi meninggalkan kantor itu. Selang beberapa saat, sang bos mengumpulkan seluruh karyawan dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tahu pemuda tadi berasal dari divisi mana? Ini menjadi contoh buat kalian. Jikalau kalian bekerja dengan santai-santai pada jam kerja, maka saya tidak segan-segan memecat setiap karyawan yang tidak giat dalam bekerja." Sekali lagi saya mau bertanya, pemuda tadi berasal dari divisi mana? Tidak ada satu orang pun karyawan yang berani menjawab sang bos. Dan untuk ketiga kalinya, sang bos ini bertanya dengan membentak dengan nada yang keras, "Dari divisi mana sang pemuda ini bekerja di tempat ini? Ayo, salah satu dari kalian jawab." Lalu ada seorang karyawan yang dengan memberanikan diri kemudian menjawab, "Mohon maaf pak, sebenarnya pemuda tadi bukan karyawan di kantor ini. Dia hanya penjual bubur yang sedang bersantai-santai menunggu piring dikembalikan." Alangkah terkejutnya sang bos ini karena dia mengeluarkan uang sebesar itu namun bukan tepat pada sasarannya. Apa makna dari cerita ini? Kesabaran diperlukan oleh setiap kita. Orang yang gampang marah, orang yang gampang emosi, tidak akan pernah berpikir panjang. Orang yang cepat emosi hanya akan memperkeruh suasana. Seperti halnya bacaan kita tadi, orang yang sabar akan mendapatkan hikmat ketika dirinya bertindak. Namun, siapa yang cepat melontarkan akan amarahnya justru akan membesarkan kebodohannya. Kebodohan seseorang akan terlihat saat emosinya meluap-luap. Oleh karenanya, belajar dari kitab Amsal ini, kitab sastra kebijaksanaan, kita belajar tentang
pengendalian diri di dalam setiap langkah hidup kita, baik itu tindakan kita maupun terlebih dalam hal tutur kata kita. Mari kita mau belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatunya. Belajar untuk tidak meluap-luap emosi kita ketika kita menghadapi segala sesuatu. Banyak hal yang bisa membuat kita emosi, banyak hal yang bisa membuat kita marah. Namun belajarlah untuk kita boleh mengendalikan diri kita. Sebab amarah yang meluap-luap, emosi yang berlebihan justru akan memunculkan tindakan yang tidak bermanfaat. Sepanjang hari ini, mari kita mau belajar untuk kita bersama-sama menenangkan diri kita. Berpikir jernih sebelum kita melangkah, berpikir jernih sebelum kita bertindak. Mintalah Roh Kudus untuk boleh menguasai hidup kita, agar amarah kita tidak meledak-ledak, tidak tersulut dengan begitu rupa. Keputusan hari ini, belajarlah untuk menenangkan diri, sebab amarah yang meluap-luap tiada gunanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman hari ini. Kami kembali diingatkan, kami kembali diteguhkan, dan kiranya nasihat firman ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami boleh menahan setiap amarah kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami serahkan hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.